Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Wafatnya Yohanes Pembaptis, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 16. Herodes berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus berkarya dan dikenal orang Yahudi, mereka berpendapat siapakah Yesus itu sebenarnya. Mendengar hal itu, Herodes berkata, "Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi, ia melindunginya. Ketika Herodes mengadakan perjamuan ulang tahun anak perempuan Herodias tampil menari, Herodes senang melihatnya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Anak itu menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab Herodias, "Kepala Yohanes Pembaptis." Anak itu segera pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Raja segera menyuruh seorang pengawal supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu memenggal kepala Yohanes. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudara-saudari terkasih, ada beberapa saudara kandung yang wajah, gerak tubuh, intonasi bicara mirip sekali, sehingga teman, bahkan saudara sendiri keliru memanggil. Bahkan ada orang yang dengan sengaja membuat mukanya mirip dengan artis atau orang terkenal agar bisa ikutan terkenal. Penampilan Bung Karno dengan tongkat komandonya banyak ditiru. Gaya rambut Lady Diana pernah populer pada masanya. Pada zaman sekarang, penampilan artis Korea banyak ditiru anak-anak muda. Meniru penampilan fisik seseorang memang yang paling mudah dilakukan. Namun, bukankah badan kita akan menua dan tidak menarik lagi untuk ditiru? Saudara-saudari terkasih, meniru
bukanlah suatu tindakan yang salah atau jelek. Kalau manusia tidak meniru apa yang sudah dilakukan atau ditemukan manusia sebelumnya, perkembangan kebudayaan manusia akan berjalan sangat lambat, bahkan mundur. Seorang anak pasti akan meniru apa yang diajarkan atau dilakukan oleh orang tua atau orang-orang di sekitar. Bukankah ada pepatah yang mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pepatah ini hendak menyampaikan kebudayaan meniru yang dilakukan manusia. Pelajaran sejarah sejatinya hendak mendidik anak-anak muda meniru perjuangan para pendahulunya. Meniru hal-hal yang tidak baik selalu lebih mudah dan lebih menarik daripada meniru hal-hal yang baik. Ajaklah anak-anak sekolah untuk membaca buku atau mengerjakan pekerjaan rumah, pasti akan segera dilakukan. Meniru mentalitas, profesionalitas, kerohanian para pemimpin atau orang-orang kudus pasti tidak mudah. Hanya orang-orang tertentu saja yang bersedia dan mampu melakukannya. Saudara-saudari terkasih, salah satu orang hebat yang meniru orang hebat lainnya adalah Yohanes Pembaptis. Walaupun lahir lebih dahulu, tetapi hidup Yohanes benar-benar meniru Yesus. Kelahiran Yohanes dan Yesus ditandai dengan peristiwa yang tidak biasa. Sakaria, ayah Yohanes dan Maria, ibu Yesus, diberitahu akan kelahiran anaknya dari malaikat. Ketika Maria mengandung Yesus dan Elizabeth mengandung Yohanes, mereka bertemu dan saling memberi salam. Kelahiran Yohanes ditandai dengan terlepasnya ikatan lidah Sakaria. Kelahiran Yesus ditandai dengan kabar malaikat kepada para gembala. Yohanes mengawali karyanya dengan menyepi di padang gurun. Yesus mengawali karyanya dengan berpuasa di padang gurun. Yohanes membaptis dengan air. Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Dan pada akhirnya Yohanes meninggal karena kepalanya dipenggal oleh Herodes, raja yang berkuasa, karena Yohanes menegur Herodes atas perbuatannya. Kematian Yohanes ini mendahului kematian Yesus yang meninggal dengan disalib. Jelaslah bahwa hidup Yohanes memang mendahului Yesus, bukan karena waktu, tapi sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun. Ratakanlah jalan bagi Tuhan. Apakah hidup kita sudah seperti hidup Yohanes yang mempersiapkan kedatangan Mesias? Apakah hidup kita sudah menyerupai hidup Yesus yang taat kepada kehendak Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang dengan rendah hati mempersiapkan jalan bagi Sang Penebus. Biarlah Yesus bertambah mulia dan kami semakin kecil. Engkaulah Tuhan kami
kini, dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.